Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Syayanisi, NIM 1705520034 dari jurusan Akuntansi Universitas Cibubang, Semarang. Saya akan mempresentasikan mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan dari mata kuliah audit investigatif. Baik, langsung saja yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian fraud terlebih dahulu. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak korupsi. Sekarang ini, bagi kebanyakan orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Contoh fenomena tentang kecurangan atau fraud yang berkaitan dengan tersebut, yang pertama adalah kasus yang terjadi di PT Pos Indonesia Persero, yaitu Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek bersama PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portable Data Terminal atau PDT pada tahun 2016 senilai 10,5 miliar. Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pengadaan perangkat tersebut pada tahun 2 September 2016. Kecurangan yang terjadi dikarenakan peran audit internal di PT Pos Indonesia tersebut dianggap masih belum baik karena melakukan kinerjanya secara kompeten dan profesional. Sebab kurang ketatnya monitoring oleh auditor internal dan monitoring belum dilakukan secara konsisten pada PT Pos Indonesia tersebut. Maka dengan begitu dibutuhkannya solusi untuk mengatasi kecurangan yang terjadi dan dibangun dan diimplementasikan pengendalian internal. Diharapkan akan meminimalisir kecurangan atau fraud pada perusahaan tersebut. Dan dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non-laba dapat melindungi aset perusahaan dari kecurangan dan tentunya membangun manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Untuk itu, setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah teori kecurangan Diamond Theory. Diamond Theory merupakan pengembangan dari Frank Theodore. Teori Diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu elemen yang pertama insentif atau dorongan, elemen yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, elemen yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran, dan elemen yang keempat adalah kapabilitas. Baik, yang kita bahas dari 4 elemen tersebut. Elemen yang pertama adalah insentif atau dorongan. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Elemen yang kedua adalah opportunity atau lebih dikenalnya lagi dengan kesempatan. Opportunity atau kesempatan ini
adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Elemen yang ketiga dari Diamond Theory itu adalah rationalization, atau orang lebih kenalnya yaitu pembenaran. Rationalization adalah kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara cepat atau instan dan cepat kaya. Yang terakhir atau yang keempat adalah capability atau kapabilitas. Itu adalah elemen yang terakhir. Capability merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peran besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah komponen pengendalian internet. Untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan entitas atau laporan cost atau laporan COSO, mengidentifikasi 5 komponen. Jadi komponen pengendalian internet itu ada 5. Komponen ini tuh saling terhubung satu sama lain. Komponen yang pertama yaitu adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Jadi kelima komponen ini tuh saling terhubung satu sama lain. Kita bahas satu-satu ya. Komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sendiri itu adalah lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen internal. Jadi lingkungan pengendalian ini itu fondasi dari kelima komponen yang ada. Dari semua pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Komponen yang kedua itu adalah penilaian risiko. Komponen yang kedua dari komponen pengendalian internet itu penilaian risiko. Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengolahan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi penilaian risiko ini tuh adalah maksudnya ada 2 yaitu identifikasi analisis dan pengolahan risiko. Risiko yang dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Komponen yang ketiga dari komponen pengendalian internal itu adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian sendiri ini tuh pengertiannya adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Mereka itu membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Komponen yang keempat itu ada komponen yang keempat dari komponen pengendalian intern itu ada informasi dan komunikasi. Jadi komponen yang keempat itu ada 2. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan itu meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode pengumpulan biaya dan catatan yang dicetakkan untuk mengidentifikasi, terus mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas. Dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva dan kewajiban. Jadi untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva dan kewajiban tersebut. Sedangkan komunikasi itu
melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan yang terakhir itu komponen kelima dari komponen pengendalian intern ini sendiri. Itu ada pemantauan. Pengertian pemantauan sendiri itu adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu. Pemantauan ini itu melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian secara tepat waktu. Jadi biar tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi pemantauan itu penting. Jadi kelima komponen ini tuh penting bagi pengendalian intern, bagi auditor. Yang keempat yang akan kita bahas itu adalah peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Dikarenakan adanya pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perubahan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila terjadinya kecurangan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengatasi terjadinya kecurangan di suatu perusahaan tersebut. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah, antara lain dengan cara-cara ada banyak cara sih untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh peran internal auditor itu sendiri. Saya akan menyebutkan berbagai cara, yaitu ada cara yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Yang kedua, mengefektivitaskan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Yang keempat, itu mengefektivitaskan fungsi internal. Jadi fungsi internalnya itu tuh harus efektif untuk mencegah kecurangan. Yang kelima itu ada menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas. Jadi struktur itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Terus yang keenam itu ada mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Jadi pimpinan suatu perusahaan itu harus memberikan sanksi yang tegas bagi tindak pelaku kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Pokoknya itu harus dikasih sanksi yang tegas, kayak entah itu sanksi apa aja, jika sanksi kayak dikeluarin atau enggak sanksi ya yang biar orang yang melakukan tindak kecurangan itu tuh kapok melakukan tindak kecurangan di suatu perusahaan. Dan orang-orang yang jujur terus disiplin itu harus dapat prestasi dari harus dapat penghargaan dari suatu perusahaan. Dan sebenarnya masih banyak lagi, dan itu yang saya sebutkan itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya itu adalah cara kecurangan yang mungkin terjadi, cara yang dilakukan untuk mendeteksi kecurangan. Itu ada dua cara sih sebenarnya, tapi cara tersebut itu juga ada berbagai macam. Jadi kayak tergantung dari kecurangan sendiri itu. Cara yang pertama itu adalah kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan. Jadi kecurangan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan umumnya itu dapat dideteksi dengan melalui analisis laporan keuangan.
itu ada 3. Yang pertama itu adalah analisis vertikal. Jadi kalau terjadi kecurangan laporan keuangan itu bisa dianalisis secara vertikal. Analisis vertikal sendiri itu yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item laba rugi. Terus ada laba rugi itu adalah laporan laba rugi yang komprehensif. Terus ada laporan neraca atau sekarang itu terkenal laporan posisi keuangan atau laporan, dan ada laporan arus kas yang menggambarkan dalam persentase. Terus yang kedua itu adalah analisis horizontal. Analisis horizontal itu adalah teknik untuk menganalisis persentase perubahan item. Jadi teknik horizontal itu digunakan untuk menganalisis persentase perubahan item yang ada pada laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Jadi kan laporan keuangan itu biasanya dilaporkan ada yang semesteran, tahunan, terus triwulan. Jadi itu bisa dianalisis secara analisis horizontal. Terus yang ketiga itu ada analisis rasio, yaitu analisis rasio itu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Jadi rasio itu kan ada banyak tuh, ada yang ROA, terus ROE, terus itu tuh dianalisis. Terus untuk analisis untuk mengukur antara nilai-nilai item yang ada di laporan keuangan. Terus ada yang kedua itu cara untuk mendeteksi laporan keuangan. Itu kalau misalnya laporan keuangan penyalahgunaan aset. Jadi kan tadi yang pertama itu kalau misal terjadinya kecurangan pada laporan keuangan tuh. Nah ini tuh kalau misal terjadinya penyalahgunaan aset atau aset misappropriation. Teknik ini tuh untuk mendeteksi kecurangan. Kategori ini sangat banyak variasi. Jadi variasinya itu ada banyak dari penyalahgunaan aset. Ada 4 teknik. Yang pertama analytical review. Jadi itu tuh suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan yang tidak diharapkan. Terus yang kedua itu ada statistical sampling nih dari teknik itu adalah sebagaimana persediaan dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan atau irregularities. Metode deteksi akan efektif jika ada kecurigaan terhadap suatu atributnya, misalkan pemasangan listrik. Terus yang ketiga itu ada vendor or outsider complaint atau keluhan dari sama dulu terus masuk dan pihak lain. Jadi kalau misalnya keluh sama vendor terus merupakan ini tuh merupakan alat deteksi yang baik yang mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus yang keempat teknik yang digunakan di variasi tadi jadi penyalahgunaan aset. Yang keempat itu ada aset visit over ratio. Itu adalah over
Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian internal di lokasi-lokasi tersebut. Jadi observasi langsung ke lokasi-lokasi, observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberikan peringatan pada entitas adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. Jadi daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bermasalah itu biasanya akan dilakukan observasi. Langsung datang fisik ke tempat, terus langsung transaksinya itu, transaksi akuntansinya itu akan diobservasi. Terus yang terakhir dari pembahasan kita ini, dari pembahasan peran auditor internal dalam mencegah dan pendeteksian kecurangan, itu yang terakhir yang akan kita bahas. Itu tuh adalah kompetensi internal auditor. Jadi kompetensi internal auditor itu ada 6 kali kita bahas. Itu yang pertama itu adalah keterampilan komunikasi. Itu tuh keterampilan komunikasi itu termasuk dari komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Jadi itu keterampilan komunikasi itu salah satunya dari potensi internal auditor. Terus yang kedua itu ada keterampilan memecahkan masalah. Jadi misal pemikiran konseptual dan analitis. Terus yang ketiga itu ada kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara karyawan kunci dalam organisasi. Terus yang keempat itu mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Terus yang kelima dari kompetensi internal auditor itu ada pengetahuan dalam audit. Jadi menurut saya itu auditor harus punya pengetahuan tentang cara audit. Jadi biar cara audit dalam terjadinya tidak kecurangan di suatu perusahaan. Itu seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Terus yang terakhir itu pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Itu misalkan analisis risiko dan penilaian kontrol. Teman-teman, tadi kan saya udah membahas materi dari peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Itu tadi dalam materi yang saya bahas barusan, itu ada 5 poin kan ya. Poin yang pertama itu tadi fenomena, dan poin yang pertama itu tadi adalah fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Terus poin yang kedua itu ada teori kecurangan dari Diamond Theory. Nah, poin yang ketiga itu tadi ada komponen pengendalian intern. Terus poin yang keempat itu tadi ada peran internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksi kecurangan. Terus poin yang terakhir dari materi yang saya sampaikan barusan itu ada kompetensi internal auditor. Nah, saya akan membuat kesimpulan dari kelima poin tersebut. Kesimpulannya adalah kalau yang dari poin yang pertama itu kesimpulan dari, maksudnya saya menyampaikan kesimpulan dari semua poin ini. Poin yang pertama itu tadi kan menjelaskan tentang fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Itu tadi yang saya bahas adalah pengertian fraud. Kan pengertian fraud sendiri atau kecurangan itu adalah suatu penipuan atau kecurangan yang sengaja dilakukan oleh seorang dalam suatu perusahaan. Terus tadi yang fenomena yang saya bahas barusan itu kan ada fenomena tindak kecurangan. Mohon maaf, fenomena yang saya bahas itu tadi ada tindak korupsi, yang dimana di Indonesia itu tindak korupsi itu banyak sekali. Jangan ke Indonesia, tapi bahkan di berbagai negara itu
tidak korupsi itu udah kayak jadi suatu kebiasaan sih bagi masyarakat sana, masyarakat semua masyarakat. Karena kan korupsi itu tuh tujuannya untuk memperkaya diri sendiri kan, jadi biar memperkaya diri sendiri, terus merugikan beberapa pihak, misalnya beberapa perusahaan, terus merugikan suatu negara tersebut. Tadi contoh fenomena yang saya sampaikan itu ada fenomena yang terjadi pada PT Pos Indonesia Zero. Itu kan tadi korupsi yang terjadi pada tahun 2016, yaitu lebih tepatnya tanggal 2 September 2016. Itu tuh jadi tentang pengadaan perangkat portable data terminal atau PDT senilai 10,5 miliar. Lumayan gede banget korupsi yang dilakukan oleh direktur utama dari PT Pos Indonesia Persero. Terus yang terjadi dari PT Pos Indonesia Persero ini kan kecurangannya itu dilakukan kecurangannya itu tuh terjadi dikarenakan kurang ketatnya. Jadi kayak perusahaan PT Pos Indonesia itu kurang ketat memonitoring jadi PT Pos Indonesia itu terjadi kecurangan itu dikarenakan peran audit internal. Jadi peran audit internal itu masih belum baik karena belum melakukan energinya secara kompeten dan profesional. Jadi itu salah satu terjadinya kecurangan pada PT Pos Indonesia. Terus solusi untuk mengatasi kecurangan yang terjadi itu dengan dibangun dan diimplementasikan pengendalian internal. Jadi internalnya itu harus baik supaya mencegah terjadinya kecurangan, biar tidak terjadi kecurangan lagi, dan kan mencegah lebih baik, dan jadinya kan aset-aset perusahaan itu tuh lebih terlindungi. Terus kesimpulan dari poin yang kedua yang saya sampaikan barusan itu ada yang lagi itu poinnya adalah teori kecurangan Diamond Theory. Itu tuh Diamond Theory itu ada 4 elemen. Itu ada elemen insentif, opportunity, rationalization, dan capability. Jadi keempat elemen itu saling berhubung satu sama lain. Dan insentif itu yang dimaksud adalah suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang diberikan oleh seseorang. Jadi itu memicu suatu terjadi kecurangan. Jadi kalau seorang yang tertekan di suatu perusahaan itu jadi kayak kayak dia tuh nggak ngerasa nyaman di suatu perusahaan itu, dan akhirnya dia pilih cara instan buat ya kan dia mikirnya pasti perusahaan ini nggak ngasih benefit ke saya cuma dikit, jadinya dia mikir terlintas untuk melakukan suatu yang kecurangan kayak misalnya korupsi. Nah itu yang kedua itu tadi ada opportunity atau suatu kesempatan. Jadi kecurangan itu terjadinya bukan karena adanya tekanan di perusahaan kepada karyawan aja, tapi karena adanya kesempatan. Jadi kesempatan itu tuh biasanya timbul karena pengendalian internal organisasi itu sendiri itu tuh lemah. Jadi kurang ketatnya perusahaan itu di internalnya. Jadi kalau internalnya buruk, terus orang kayak ya kesempatan nih buat kayak melakukan kecurangan dan korupsi gitu. Terus yang elemen dari geometri yang ketiga itu jadi kan ada rationalization atau pembenaran. Jadi pelaku tindak kecurangan itu atau fraudster itu tuh mencari kebenaran terhadap tindakannya. Jadi dia itu ngelakuin tindak kecurangan ini, tapi dia merasa enggak, ini tuh bukan suatu kecurangan,
ini tuh perusahaan nggak akan rugi kalau saya cuma ambil 1 rupiah di perusahaan tersebut. Tapi kan kalau dikaliin dia ambil sering itu kan masih biasanya kan banyak kan. Jadi itu mikirnya kayak gaji cuma segini, terus dia kak mending aku bicarain biar cepet kaya. Kan banyak orang yang pengen instan tuh. Terus dari elemen yang ketiga dari dua materi itu ada capability atau kapabilitas. Nah, kapabilitas itu jadi kayak pribadinya seseorang, jadi kayak sifat kemampuan diri seseorang itu tuh mempunyai peranan. Itu kayak jadi kayak tingkat kecurangan itu tuh nggak yang salah 100% itu perusahaan. Jadi bisa aja individunya yang si karyawan itu tuh memang berpotensi untuk melakukan tindak kecurangan. Terus poin yang ketiga yang saya sampaikan barusan itu ada komponen pengendalian internal. Itu tuh komponen pengendalian internal itu kan tadi ada 5 kan. Itu ada ada 5, itu ada lingkungan pengendalian, terus ada resiko, terus ada aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. Jadi kelima komponen ini tuh saling terhubung satu sama lain dalam pengendalian internal. Kesimpulannya dari lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian itu tuh jadi suatu organisasi itu mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap dari orang-orang tersebut itu gak bisa atau enggaknya melakukan tindak kecurangan. Terus ada penilaian resiko. Penilaian resiko itu tuh jadi kan ada 2. Penilaian resiko itu ada identifikasi analisis dan juga pengolahan resiko suatu entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Terus yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian. Itu aktivitas pengendalian sendiri itu ada kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan perintah manajemen yang telah dilaksanakan. Terus yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Jadi tujuan laporan keuangan sistem informasi dan komunikasi itu harus relevan. Yang relevan itu biasanya perebutan akuntansi. Ya, sistem akuntansi itu dalam informasi dan komunikasi itu terdiri dari ada metode pengumpulan biaya dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis dan mengklarifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi. Terus yang kelima itu ada pemantauan. Ya, pemantauan itu melibatkan rancangan dan pengoperasian pengendalian secara tepat waktu dan pengambilan tindakan. Terus poin yang keempat yang saya sampaikan itu ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jadi peran utama dari internal auditor itu sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam mencegah kecurangan. Itu jadi peran auditor internal itu pasti harus berupaya untuk menghilangkan atau melindungi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Terus kan selanjutnya yang terakhir itu ada kompetensi internal. Jadi poin kelima yang sampaikan yang baru saya sampaikan itu adalah poin yang kelima. Poin kelima itu adalah kompetensi internal auditor. Nah, kompetensi internal auditor itu adalah 6 tuh. Jadi ada keterampilan komunikasi, keterampilan mengerjakan masalah, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Terus ada pengetahuan dalam audit. Terus yang terakhir adalah pengetahuan dalam manajemen resiko perusahaan. Jadi seorang audit internal, baik seorang auditor lah, dia itu harus mempunyai 6 kompetensi ini agar mencegah terjadinya kecurangan
dalam suatu perusahaan. Jadi itu tadi kesimpulan dari semua poin yang saya bahas barusan. Terima kasih teman-teman telah menyimak video presentasi yang saya bahas barusan yang tentang peran auditor internal dalam mencegah dan pendeteksian kecurangan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku dalam menyiapkan video ini. Terus mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa like, terus komen, share ke teman-teman, siapa tahu video saya ini membantu. Terus dan subscribe. Thank you. Bye bye.